biar nonton videonya. Coba kita ending dulu. Ini silakan. Ini susah ya. Hari ini yang mau kita sampaikan dua, sama yang ada dua. Yang pertama masalah target, pencapaian target. Terus yang kedua TTM. TTM PS Wali. TTM itu apa? TTM itu Territory Management. Kita ke target dulu ya, yang kita closing tanggal di bulan Februari kemarin. Yang kita tahu kita masih berapa? Ya kasihan ya. Iya. Kenapa di angka kita closingin di angka 90%? Karena kita kerja untuk yang insentif 3 triwulanan. Insentif triwulanan kita ada 2 macam pada di PS, 3 bulan sekali. Yang pertama PS sendiri, insentif PS, yang kedua insentif tantangan. Insentif tantangan itu nilainya 10 juta. Itu khusus untuk owner PS. Salah satu poin yang harus syaratnya setiap bulan itu minimal 90% baik sell in maupun sell out. Sell in itu barang masuk di kita, barang masuk ke PS. Makanya kemarin hari Jumat sama hari Sabtu mobil banyak masuk ke kita, 2 mobil buat kejarin 90%. Sell outnya jualan kita ke toko 90%. Nanti per bulan 90% dan ujungnya nanti di bulan Maret ini totalnya harus 100% baru dapat 10 juta. Kalau misalnya nggak tembus, bulan depan nggak dikasih lagi. Hanya mati-matian ngejarnya, sayang. Nggak semua PS dikasih itu juga, makanya dimanfaatkan dengan benar. Itu mah itu 3 bulan sekali kan? 2 bulan sekali. Bukan sebulan sekali, 3 bulan gitu. Enggak 3 bulan sekali. Kalau dulu 6 bulan sekali malahan kan? Iya. Nah, sekarang juga itu 3 bulan sekali. Terus kita lihat yang di sini dulu deh, pencapaian dulu deh. Kira-kira kalau yang di omset kan kita udah tahu ya segitu pencapaian 90% rata-rata. Sekarang di produktivitas, apa yang perlu diperbaiki? Yang merasa yang kira-kira yang masih merah. Apa yang diperbaiki, Bre? Produktivitas itu yang paling bawah tuh. Kan pada omset produktivitas. Punyamu bagian mana yang perlu diperbaiki? Sampai toko Pak SM. Hah? Toko. Kenapa tuh kok? Kenapa banyak yang nggak ada? Banyak yang nggak 90% ini. Itu di 95. Ini itu apa? C kan? Iya. C itu apa? Aktual kok. tinggal apa aja kalau kita mendapat C kan? Tinggal apa? Tinggal scan. Tinggal scan. Kenapa 95? Scan semua ya. Nah, kenapa nggak scan semua? Kan jadi Taman Jaya gimana scan? Kalau yang di PR cuma di Taman Jaya AC-nya. Makanya kita kemarin buatin yang ada di modis setiap Sabtu sesuai dengan rute itu kan berapa. Itu berarti udah dapat ini ya, udah dapat jalan keluarnya. Selain itu apa? Yang masih jadi PR. Tokonya kurang. Lihat di sini dulu, nanti jangan ketahui. Kalau di sini kan targetnya harusnya setiap sales itu targetnya cuma 150. Ya, harusnya target kita itu cuma 600 toko. Kita udah punya 656 toko. Jadi kalau kita lihat di sistem, lihatnya di ini ya, laporan, kita nggak kurang toko. Kalau kita melihatnya by system, bukan by real. Oke. Udah 175, berarti udah lebih 15 toko harusnya. Yang jadi soal adalah AC-nya masih merah. Kenapa merah? Karena problemnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu kemarin kita ada solusinya,
biar nggak dimasukin pas videoan, jadi sering semua pas ya toko yang di video itu ya. Terus izinnya udah 108%, CA 100%, sekali per faktur masih merah semua ya. Sekali per faktur itu paling enggak minimal 5 kan, minimal 5, nanti kita jadi PR kita semua 5, bagi rata-rata kelasnya harus minimal 20. apanya ya kalau SKI per fakturnya. enggak juga, jadi SKI per faktur itu bacanya per toko ambilnya minimal 5 SKU ya. Kemarin tahu kan SKI per faktur gimana caranya? Naikkannya gimana? Gimana kemarin cara naikin SKI per fakturnya? Ada yang pakai Kalau katalog. ini tinggal Satu lagi. si Om yang berkomunikasi. Oke. Kemarin kayaknya efektif ya, ya pas kita datang langsung kasih aja kan. Kayaknya toko nggak nolak kan dikasih ini, nggak Iya. susah kan? Gimana dia minta? Nggak nolak. Tapi cuma dikasih. Jadi Ini belum bicara yang sang. tinggal pulang. Bicara. Jangan susah kita ngeprintnya. Sama sabar sot. Oke ya, kalau saya itu faktur itu caranya tadi ya gampang. Sekarang Wawan apa yang masih jadi soal? Tapi kenapa dulu kita nih produktivitas ya, ini yang kita bicaranya ya. Kenapa yang kita bahas produktivitas? Kuncinya nih, tak kasih kunci. Baik di depo maupun di PS. Apa? Ketika omset turun, produktivitas kita harus benar, harus naik, nggak boleh merah. Kenapa gitu? Karena gini, omset itu didapat dari proses kerja kita yang namanya produktivitas. Dimana kita mendapat omset ketika CR kita kurang. Oke, target kita 600, tapi kalau cuma 500, mesti itu yang diuber pertama, yang dilihat dari orang manajemen kayak gitu. Masuk, Ya, minimalnya Pak, omsetnya nyampe, produksinya bagus. Nah, itu kuncinya. Oke. Nanti kita nge-link juga masuk ke yang semalam kita kemarin dibahas sama si Oko. Nah, pendapat ya. Balik lagi kuncinya, ketika omset turun, produktivitas harus naik. Kalau nggak naik, pasti itu yang akan dikorek-korek. Sama yang semalam Pak Haji bilang, jam pertama pun pasti akan dikorek. Iya. Jam terakhir akan dikorek, lama juga kok akan dikorek. Karena kenapa? Produktivitas adalah jalan masuk untuk mencapai omset. Oh, wah kerjanya nggak benar gitu. Nah, tuh. Gimana Pak jamnya kalau dibayar? Kenapa? Gimana jamnya kalau dibayar? Ditaruh. Ya lumayan ya. Di scan habis itu taruh ya. Oh, data kan. Yang lama gitu ya. Om udah ngeling di sini ya. Nih nanti kita harus Yang ada kumpul ada Pak. nyawanya dikumpulin dulu. Tadi kita bahas omset kita turun, tapi produktivitas kita nggak boleh turun. Ya, satu lihatnya CR kita udah lebih, berarti kita udah lewat. Mesti nggak akan dikorek-korek lagi. Ya, walaupun yang tahu dalemannya kita yang harus perbaiki dari dalam. Oke. Kemudian AC sama kebetulan di sini. Caca. Merah. Kenapa merah? Jangan lupa lagi. Scan jangan lupa lagi ya. Karena nanti yang namanya AC ini masuk ke perhitungan base depo. Dan masuk juga perhitungan insentif 3 bulannya. Perhitungannya. Ketika AC-nya enggak 100% itu masuk komponen pengurangannya. Kalau misalnya 30 juta yang harus didapat, dikurang komponen AC nggak 100%, mungkin dapatnya cuma 28 juta. Kan sayang, padahal tinggal scan. Si April tadi udah ketahuan produknya di mana. Sekarang kenapa AC jadi komponen ini? Komponen penilaian. Salah satu syarat Pak. Iya, kenapa menurut kalian kenapa? Kenapa itu. jadiin syarat? Ya itu kan. Kalau masuk di situ masuk komposisi kali Pak. Ya kenapa AC itu dimasukin salah satu syarat produktivitas.
Kenapa yang dilihat ketika omsetmu jelek? Kenapa yang dilihat AC juga? Kenapa? Karena AC menentukan kita nyampe tidaknya ke toko. Wes. Mantap. Ini udah kali. Kita baru kumpul. Udah kumpul nyamanya, Pak. Nyawanya udah full. Pasti satu dulu tuh kunci pertama kunjungan toko dulu. Pasti itu yang dicariin sama orang. Sama orang mana manajemen. Dan kenapa pula kemarin kan di bulan Januari kita kan AC-nya parah tuh. Awal Januari. Dan akhirnya kita suruh presentasi ke manajemen. Dan akhirnya ditanyain kita jelasin juga proses kerja kalian. Akhirnya ketahuan juga kalau kalian bawa jualan mix, makanya jadi isu. Isu itu muncul gara-gara proses kita nggak bener ini. Yang AC kemarin di bulan Januari. Bulan kedua masuk, di week kedua masuk Januari, AC-nya udah nggak dibahas lagi, karena udah bagus kita. Ya, kuncinya gampang ya. Kalau omset parah, omset nggak nyampe, produktivitas jangan sampai nggak nyampe, jangan sampai nggak bagus. Kalau udah bagus, orang manajemen nggak bakal orang-orang yang lain. Itu kuncinya ya. Kemudian EC, AD. Standar EC, effective call berapa? 120. EC. Oh, EC. 100 mana ya? CR itu target toko yang ada di GKS saya. Kita semuanya mix, targetnya 150 toko. Kita udah offer semua. Oke? Udah offer semua kan itu punya ada 157. Berarti udah lebih. Targetnya 150. AC harus 100, EC effective call paling nggak per hari per salesman 13 toko yang transaksi Minimal. Ya, kemarin kita udah pernah bilang minimal 13 biar 100%. Karena ini nanti bakalan dikorek juga. Ketika kalian udah datang ke toko, dapat orderan atau enggak, digooglin sama EC. Kalau masih merah, masih nggak 100% nggak jadi, pasti ditanyain detail lagi. Kenapa ada EC-mu kecil? Kamu di sana nawarin atau enggak? Bawain atau enggak? Cek stok atau enggak? Detail. Itu ya, kalau mau pengen lewat semuanya, EC-nya di mana? Oke, paham ya? 13 targetnya. Jangan 12, jangan 10, 11. Minggu-minggu terakhir. Minggu terakhir mesti cuma 10, 9. 150 Pak ya? Ya, kalau minggu pertama, minggu kedua mesti ada 20. Aman rata-rata 15 aja Pak ya. Itu nanti kalian gaji semua. Oke, maaf ya. Kemudian CA, customer aktif, kalian 100%. Di bulan ini kemungkinan nanti kita kemarin sama Pak Aji di 90% aja lah di minimal ini. Kenapa gitu? Karena nanti toko-tokonya kita nggak bener nggak bisa kita delete. Karena ada transaksi. Dan untuk delete toko yang nggak bener itu minimal 3 bulan nggak ada transaksi. Kamu tandain aja tuh Pak. Iya boleh tandai nanti di Boleh tandain. Itu diseken mahal soalnya. Diskan kan baru. Kan tapi jangan Jangan buat dimasukin. CA. Ya saya. Tapi ini kan diwajibkan harus aktif, jadi Hmm. harus diisi. Enggak. Jual. Enggak. Mas sekarang. Minimal 90. Minimal 90. Oke. Di bawah 90 nanti ngaruhnya ke komponen yang lain. Masuk pace aja ya. Masuk aja aja. Kalau EC-nya EC sama CA-nya nggak usah. Kenapa Nggak kita usah diaktifin. nggak usah? Nanti sekitar ada 50 toko kemarin kita ngobrol sama Pak Haji. Kenapa kayak gitu? Ya itu tadi kita ya harus toko yang nggak benar harus dibuangin. Nggak bisa ya. Kalau kecuali kalian harus ganti. Kalau diganti terus diganti di mana? Oh iya, update kalian dulu berapa ya toko yang mau diganti-ganti. Kan alternatif itu. Oke ya, CA segitu, SKI Progress segitu. Target. Oke, kita ini udah clear ya. Di Februari kita closing 90%. Siapa yang paling tinggi, paling rendah? Paling pertama tuh yang paling tinggi 94 Apri, kemudian yang kedua Caca, yang ketiga Ade, yang keempat Wong. Kita masuk ke target bulan Maret. Target bulan Maret berapa?
1291 1291 dideketin 3 ya? 1,3. Wow. Tuh pecahan persentasenya. Caca 304 juta, Ade 265, Apri 422, Awan 299. Yang punya Apri 422 sekarang mau pembiayanya jalan. Ya makanya itu semuanya kita bagi rata. Enggak ada. Kan tetap dia nanti dimasukin ke toko dia. Iya. Tapi nggak minimal 100% sekarang. Mungkin pasang aja. Menjadi pak. Ini butuh yang bulan kemarin paling. Bulan dia. Kan kemarin semalam juga dibilang nih komen ya, rute yang sebelah sana nggak boleh turun kan omsetnya. Satu lagi yang over. Tetap ada kan yang over. Ada mungkin bisa. Tetap ada nasi. Turun tuh kenapa? Ya karena omset lagi ini kan turun semua ya kan. Kalau lagi naik ini juga naik nanti. Ya ini dikunci ya, kalian targetnya diingat 304, 265, 492, 299. Yang jadi PR tadi kalau yang minimal 60 juta. itu rata-rata per hari, hariannya kalau Caca 12,6 juta, Adi 11, Apri 17, Awan 12. Ini rata-rata aja ya, bukan per rute. Kalau per rute nanti jadi berapa. Next, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke TTM. Ini dong. Ada. TTM itu artinya Territory Management. Jadi Territory Management itu area mana sih yang jadi area garapan kita gitu lah, secara gampangnya. Ya, Territory Management. Di PS Malim kita dikasih 2 kabupaten dan 22 kecamatan. Itu detailnya. Satu ada Cibeber, Banjarsari, Ciber pak. Cibeber, Banjarsari, Cikesi, Gresik pak. Cikesi. Kalian biar bacain deh. Ini salah dua deh. Apa? Cibeber, Cibeber. terus Banjarsari. Cikesi, Pangkarangan. diingetin ya ini Iya. terus Cilograng, Cimanggu, Cigelis, Sobang, Wonosalam, Cijago, Pidung, Bojong, Gunung Kencana, Cirinkan, Melinting. Lebak gedong nggak tahu kan? Itu dia kita harus tahu. Hah? Di daerah Hadon. Lebak gedong, Cibitung. Tapi Lebak. Iya Lebak. Nanti kita lebih detailin lagi. Lempai. Entah. Parman. Lain di Gunung Kencana ke kanan teh. Itu Cirintan. Nanti kita liatin mapnya. Cirintan Nanti kita aja. liatin mapnya. Katakan, ketahuan ya, lanjutin dulu. Cirintan mana tadi? Lebak gedong, terus Cibitung. Cibitung mah Cibitung. Cibitung mana? Pandeglang. Kok nanti kita kasih mapnya. Pokoknya kita baca dulu. Kan masih asing ya. Ciara, Sumur, Cigemblong. Cigemblong. Kan ada yang nama-nama yang aneh kan ya. Nama yang agak nggak aneh pun kita nggak ada malah. Kayak apa namanya? Mujul. Ada nggak Mujul? Ada nggak? Di sini ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Picung ada ya? Oh, Ada Picung. Ya. Kenapa nggak ada gitu? Kenapa di sini ada? Malimping nggak? Adanya nggak? Ayam Malimping. Nah, inilah fungsinya kita tahu area yang harus kita cover. Kalau kita nggak tahu, ya gimana kita mau maksimal? Oke, kita lanjutin dulu yang sebelah kanan jumlah penduduk. Jumlah penduduk segitu ya. Totalnya ada 923.000. Ini datanya data dari SNDA yang di region sana. Kemudian asumsinya toko ada setiap 400 orang itu ada satu toko. Paling besar itu Banjarsari ya, Pak? 170.
Iya. Ada tuh yang maling pink 143. Tuh ya. Ini potensi OLED-nya kenapa ada pecahan situ ya? Ada 161 di Cibeber ya. Banjarsari 170 karena asumsinya setiap 400 orang ada satu toko. Kenapa pakai kayak gitu datanya? Datanya itu dari survei Nielsen kalau nggak salah ya. Jadi udah punya semuanya punya hitungannya. Walaupun nanti di real di lapangan sesuai atau enggak, ya itu fungsi kita untuk buktiinnya. Kalau lihat di sini potensi di PS Maliming ada berapa toko? 2.310 toko. Aktual kita berapa? 656 toko. Kenapa bisa kayak gitu? Karena macam-macam ya. Ini kan cuma hitungan dari data. Itu mata pembangunan juga dimasukin kali Pak? Ya kan juga. Ini kan namanya juga standarisasi kan. Seluruh Indonesia dibuatin standarisasi. Misalnya setiap 400 toko ada satu toko. Kan nggak lihat juga area kita pegunungan emang bisa di cover. Jalan masuk bisa di cover. Kan banyak faktor. Ya, tapi ini cuma mungkin perbandingannya ya pas di daerah kota di mana. Di sini kita tinggal, yang penting kita tahu potensi di mana yang ada, di mana kita harus nyari di mana. Kemudian customer as is, tahu nggak customer as is artinya? Ya, tahu. Berarti yang customer as is ini adalah yang sudah kita cover. Misal di Cibeber udah ada yang cover belum? Ada. Berapa toko? Nah, mungkin ada karena gini ya. Di sini datanya 0, nggak ada. Coba tak keluar sih super. Maksudnya sih beberapa ya Cilegon kan? Itu selalu gerak kayak mana? Selalu gerak. Oh, ini tahu. Orang Banten super. Berarti gini, pas kemarin buatin OIG data baru, dimasukinnya mungkin kecamatannya masuk kecamatan Baya atau kecamatan apa, makanya nggak terdetek kalau di Cilegon itu udah ada sebenarnya. Ya, karena kan dimasukin nih, ketika dimasukin kecamatan otomatis dapat tuh kehitung berapa kode posnya. Ini kita lihat dari kode pos yang asis ini. Nah, dari sini juga kita ketahuan ya potensi yang masih ada toko di mana. Kita tuh udah urutin dari yang paling potensi paling banyak sampai yang paling sedikit. Oke. Cara ngitungnya, potensi outlet tuh 161 misalnya Cibeber. Aktualnya 0. Berarti di situ harusnya di Cibeber ada 161 toko lagi. Cara ngitungnya gitu. Lanjut ke Banjarsari yang kita cover masih 39. Potensi 170, berarti situ ada lagi. Nah, kalau kita mau nyari toko, nyarinya di mana? Di urutan ini. Potensi pertama di Cibeber, Banjarsari, Cikesi, Panggarangan, gitu. Ya, kalau misalnya customer yang masih kosong. iya. Ya. Terus gimana cara nyarinya? Kita lihat di map. Ada. Toko mana? Shell. Toko Mangjaya. Nah, ini area kita dulu ya, kita harus familiar dulu sama maps. Yang merah ini PS Malim. Ya, kita di Polotot kan. Kemudian kita lihat dulu titik-titik kita dulu yang eksis di belakang toko. Di situ. Ini nggak bener ini titiknya. Bener? Iya, satu toko 10 toko satu titik. Satu toko dua tokon. Justru titiknya di soal di daerah sini gitu kan. Kemungkinan nanti kita ada project buat tagging ulang. Tagging ulangnya itu pakai HP, bukan pakai modis. Kenapa? Tujuannya kalau titiknya sudah benar, kita lebih gampang lagi nyari tokonya tadi. Kita kasih contoh. Titiknya kita di sini. Ini adalah per kecamatan. Kita lanjut titiknya. Oh, harusnya itu, Pak. Nah, harusnya kecamatan ini punya kita loh ini. Ini kecamatan apa? Lebak Gedong tadi yang nyari di mana? Di sini posisinya. Hampir ke mana tuh? Kalimantan. Salah. Bedil. Jauh kan? Hampir kemana tuh, Pak? Berarti arah itu Pak. Pak. Saca.
Yang Papa Kamalis itu. Iya, hampir ke situ, tapi agak ke gunung apa nih? Oh, yang di atas Gunung Awan. di atas awan nih. Itu sebenarnya masih coveran kita loh ya kalau dari sini. Kalau dari segi ini. Ada berapa orang itu? Kalau teknisnya tuh nanti paling nggak kita tahu dulu. Oh, ini coveran kita. Jadi kita nggak ragu-ragu kalau mau cover situ. Iya, yang penting tahu dulu lah. Lebak Gedong yang belum tahu ternyata di sini ini perbatasan Jawa Barat sama Banten. Oh, berarti itu Apa? Sekurai. Itu apa? Citorek. Citorek, ini ada Citorek. Kiri. Toko Rina. Ini yang lurus. Kurai perbatasan sama Jawa Barat mah. Iya. Kalau ini yang Sama Gunung Batu sana. bukan lah. Kalau Gunung Batu kan di sini nih. Gunung Batu masih pada mah. Cilobra. Iya, kalau Gunung Batu kan sebelah sini, tapi bisa nyambung ke sana lewat Kurai lurus. Kebun teh. Bisa. Oh, yang kemarin ya. Boleh juga ya? Kebun teh bisa. Terus ini di mana tuh? Sombang. Sombang kalian pernah asing nggak? Jangan Sombang yang sebelah sana, mana? Itu itu apa? Pandeglang. Itu nanti kita bahas lagi sebentar lagi. Ini nih ya yang harus kita cari di sini. Tapi sebelum kalian cari nanti saya dulu yang action. Oke, kenapa ini ada merah ada yang kuning? Yang tahu nggak kenapa merah kuning? Merah belum apa? Zona merah corona itu, Pak. Yang mana itu tokonya pindah kali, Pak? Ini kecamatan kita bukan rumah toko. Oh, Kalau toko yang ini titik-titik biru-biru kecil-kecil nih, Oh. dan titiknya pun nggak benar, makanya kita hilangin, itu hilang. Ini yang biru-biru ini adalah kecamatan Ya. yang punya Toko kita, Oh. punya PS kita. Toko punya Berarti berarti Oh. sama lain ya? Nah, Zona merah. Toko punya kecamatan ya. ini Bojong punya kita, Picung punya kita. Nah ini yang agak aneh. Bojong, Picung punya kita, ini sembarangan muncul nih, bukan punya kita muncul. Main. Tuh dia, kalau kita lihat di sini, nggak ada muncul. Oh, benar. Kalau lihat di map-nya, sebenarnya harus kita cover. Tapi ini kalau dari segi TTM, ini mungkin punya Mataram. Emang kan pas itu yang punya jalur doang. Sari. Enggak, karena kita kan dikasih ini Bojong sama muncul. Bojong sama muncul di sini. Bantu masuk. Tapi yang jadi soal kenapa muncul nggak punya kita. Zona merah kan. Ini pagelaran ya mungkin nggak punya kita nggak jadi soal lah karena kan lurus Rangkas itu bisa mungkin ya. Ini juga nih Panimbang, kenapa nggak punya kita? Padahal kan rutenya dekat punya kita kan? Bukan. Ini memang punya kita. Bukan. Mataram. Iya itu merah kan. Nah, kalau yang merah ini bukunya Mataram. Panimbang, terus Banjul, terus ada lagi Pagelaran. Pagelaran di mana? Pagelaran itu sebelum Labuan, sebelum Labuan. Itu punya mereka. Tapi yang jadi soal Tapi yang jadi soal Picung sama Bojong itu punya kita. Kan agak aneh tuh kalau di cover dari Rangkas ini kan ya. Dia kemuncul Berarti yang sini. dari Rangkas Galau Picung tuh Pak. Langsung Iber. Nah, berarti saat ini kayaknya ini kurang tahu area yang Nyabrang, saya tahu order berarti. Orang menyabrang gitu ya. harusnya punya kita, harusnya ya sampai sini mungkin kan Panimbang harusnya punya kita. Nah, kalau kita udah yang tahu yang kayak gini, terus titik-titik yang tadi ini benar, kita ambil contoh. Di Cimanggu belum ada toko ya? Semua mana itu? Cimanggu, Pandeglang, Sumur kan? Arah ke Sumber, belum ada kan? Ada. Siapa? Ada Polos. Andri lupa. Ada Polos dari Cimanggu. Dua-dua. Kecamatan di Cimanggu. Kecamatan kan? Gak banyak ya, 2 ya? Ada Polos, Elis. Oh, ada yang Elis. Pada Ali masih Cimanggu pada Ali. Nggak ada. Paling nggak kita anggap berapa? Oh di sini Cimanggu nih ada nih 20 tokoan. Oh, itu ada. Ada 20 tokoan ya, coba lihat ya 20 toko. Itu ada tuh.
Iya itu. Nih, Cimanggu 20 toko. Berarti masih ada potensi segini lagi. Nah, Cibitung nih Cibitung. Cibitung mana? Bawah. Tuh, 0 belum di cover. Lembaga Gedong belum di cover karena lokasinya yang jauh di ujung kan. Sama Cibitung gimana? Nah, Cibitung. Nah, Cibitung dari Cilintang enggak. Emang kan suku tuh? Itu macetnya dong. Cibitung. Di atas tuh Pak. Mana? Terus. Oh ini. Cibitung. Oh, bawah nih, Cibitung yang di bawahnya ini. Gimana? Lautnya. Hampir laut. Kalian aja belum pernah Cibitung, apalagi gua ya. Saya baru nyampe. Kayak Citerep nggak ada kan di situ? Citerep ada. Citerep. Mana Citerep? Oh, Citerep yang punya. Iya. Itu kan bukan kecamatan. Cigelis. Ya mungkin kecamatan Cigelis mah. Cigelis maksudnya nih. Cigelis mah ini nyampe Jajang. Wah, yes. Nih, maksudnya Cigelis. Citerep itu kan bukan kecamatan ya? Citerep bukan kan ya itu kan yang Cibitung kayaknya. Maksudnya Cigelis tuh, Cigelis daerah sini kan. Nah, Cigelis ya. Cigelis apa? Ah. Mereka ujungnya. Nah, kalau yang Cibitung ini kan kalian aja masih bingung ya, apalagi kita. Nanti kita Cigelis mana Cigelis Pak? Cigelis yang di atas tadi lah. Itu Pak jalan ke sama Mahendra itu Pak Cibitung. Ini Cigelis nih kan. Cigelis, Sumur, terus ini Cibaliung, terus ini Cimanggu. Berarti itu Taman Jaya kali Pak ya? Ini enggak lah, Taman Jaya di sini kan Sumur. Masih Sumur Pak ya? Iya. Oh Cikaung tuh ada. Nih. Oke lah, kita nanti kasih survei ya. Kita nanti cari di sana. Karena banyak area yang ternyata belum kita cover, belum kita lihat. Terus kita mau nunjukin ini datanya kita share ya nanti ya, biar gampang. Terus kita mana-mana. Coko. Beres balik ke jalan tol. Biro hotel kan lupa. Hah? Kita yang dulu. Terus kita kemarin kan ada survei ke Picung nih. Nih. Iya. Nih ya, ini rute survei kita ya. Yang merah-merah ini jalan saya ya, jalan saya survei dari arahnya kemana aja tuh sini. Nah kemarin kan udah di cover sama awal ya, Iya. masih di cover ya. Iya. Oke sih. Survei Picung ada berapa 5 atau 4 toko, Panjang yang isi 4. Alhamdulillah lumayan. Survei Picung oke. Kemudian survei Bojong. Survei Bojong yang kemarin kita tunjukin deh, yang pasar Bojong masuk, ini pasar Bojongnya ya. Sini pertigaan masuk, di sini ada 2 toko. Yang di sini ternyata tokonya yang ke Picung masuk itu ternyata tokonya Kak Wawan, siapa yang telepon terus ya, ternyata itu tokonya. Oke, survei Picung kayaknya udah selesai, Bojong selesai, Cikotok Warung Banten yang kemarin kita survei. Kemarin coba sini kita jauh titiknya, belum nyampe perbatasan. Kita mulai yang di sini dulu dah, yang di jalan mana tuh? Di jalan masuk kecil itu. Yang nemu kayak kuburan malah kan. bayar. Yang bayang masuk ini di apa nih? Cimancak. Cimancak ini kan jalannya kecil ya, nggak bisa masuk ya. Walaupun di sini ada toko satu yang grosir, tapi sayang mobil nggak bisa masuk. Ya, berarti yang di sini kosong. Ada lagi toko yang di Warung Banten mau ke ujung lagi kena. Berinten. Atau di sini kemarin muter ke Badak situ nggak ada. Nih, ada daerah mana nih? Hampir perbatasan. Ujang Jaya tuh. Ujang Jaya udah pernah ada yang tahu belum? Belum tahu. Warung Banten ke sana lagi hampir perbatasan sama Sabar. sama Jabar. Ada 2 toko cuma, toko Dadali sama toko satu nih agak kecil. Sedangkan yang Dadali itu mungkin nanti terus ya. Tapi kan rutenya jauh. Terus kalau cuma 2 toko, nganternya jauh deh. Kirim. Nggak boleh kirim. Karena kan nggak dibayar di sini. Ya benar.
Oh mungkin ini maksudnya ke Cibeber tadi ya? Yang ini. Iya, kecamatan yang coba baru ya. Oh, ya, Sirip dan Sirkurai. Sirkurai. Ini yang kemarin kita survei. Kalau ada kemungkinan toko ya kita kasih. Kalau enggak, ya kita tunjukin aja kalau udah kita survei. Kemudian ini yang Cihara. Cihara. Ini coveran aja ya. Ciara. Cihara ini yang di sini deh. Yang ada tugu ini loh. Tugu masuk Cihara itu loh. Ya kan? Ke dalam ya dia. Masuk ke dalam. Kok coveran saya sih pak? Oh, udah di cover. Hah? Udah ada masuk. Emang masuk di work saya? Lawan. Ini siapa? Ya, Ciara. sebelah itu dia pak ya. Ini masuk. Oh, punya ya? Iya. Waktu dulu ada dua itu, yang sama-sama bangkrut tapi. Ini ada satu retail, terus masuk lagi kantor Ciara. Yang sebelah kanannya katanya ada ya? Iya, sebelah kanan. Kopos bang. Kita malah akses itu. Kemarin kita ngambil yang kiri, di sini ada lagi satu. Tokonya sedang, tapi rutenya jauh, jalannya agak jelek. Iya. Ya, berarti Jengkol. Bukan. Nah, Cikopo. Kopo, Iya. Kamu mau? Jengkol mau kanan tadi. Cikopo. Itu bisa tembus di Cikopo aja pak. Kayaknya ya, kemarin kita mau jalan lurus sana, aduh. Cukup. Jalannya, aduh, jangan. Bocah. Semua sampai ke sini. Saasar pula. Mana? Cibolong. Mas. Terus ini Cihara, punya siapa Cihara? Ngaco gitu loh. Cihara, pertigaan Cihara tau kan? Yang jalan masuk, kiri jelas. jalan apa nih? Nih yang dekat masjid apa tuh? Masjid Mas Tuti itu, ke kiri yang ada Alfamart. Itu kan ada jalan pertigaan kiri masuk kan? Banjar, Makaran itu pak. Ya, coba deh. Alfamart Cimandiri Laut. Nih. Oh, deh. Jadi dia hancur. Jadi dia kan. Orang Ciara. Itu masuk itu mah. Oh, bukan Cihara. Cimandiri Laut tuh. Udah masuk belum, Adik? Belum. Belum. Jadi dia. Kalau nak. Oh ya jadi ya. Ada dua toko. Satu tokonya sedang, sama yang satunya lagi ini Jauh sih pak. Hah? Jauh. Ya, pernah nggak kapan sih? Jauh juga sih. Ini ada dua toko yang mungkin udah di cover belum deh? Yang di cover yang satu Pak lalu. Di mana? Yang jadi dia bukan? Kayaknya ya, yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Di Kalur. Iya benar. Kalau terus namanya Pak. Jauh beneran. Gak cuma segini kalau udah di benar. Ini, Iyalah. ini ada lagi yang lebih jauh lagi. Buset. Ini ada yang lebih jauh lagi nih. Ini lumayan gede loh, ini grosirnya di sana, tapi jauh. Pak itu bisa bikin warung kopi pak. Map. Bisa lah kalian di mana kan? Sekrennya juga nanti bisa tunjuk di mana. Kemarin itu. Berarti yang di sini udah di cover deh ya? Iya. Udah gitu. Udah. Berarti yang ke sana lagi nggak bisa masuk lagi. Ini di kecamatan apa nih? Paradarangan. Kayaknya jalannya kan kacau ya. Ya. Kalau saya hujan naik bisa. Blacklist. Cikemplong. Bagian sukses kalian enggak? Cikemper yang tadi. Sombang sama yang ini mungkin kita lebak gedong kita survei dulu. Oke, kayaknya udah siap. Iya betul. Ini nanti kita share biar kita tahu mana potensi kita yang masih ada, mana coveran mana yang sebenarnya harus kita cover. Bak kedua sama Cibitung. Sama Bang. Oke ya. Tadi yang kita sampaikan ada dua. Yang pertama untuk target closingan, yang AC punya si Apri, EC punya si Adi. Targetnya udah pada kita bagi semua. 1,3 semoga bisa. Harus 1,4. Nah, 1,4. Amin. Kalau 1,3 kalau bakalan Ya wes, sudah banyaknya. udah siang, kita akhiri dengan doa. Silakan. Selesai.